Om Swastiastu, puji syukur saya panjatkan kehadapan Idris Sanggang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat lamanya beliaulah kita dapat berbincang-bincang dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, dalam hal ini Bapak Komang Agus Widiantara, Esos M Ikom. Perkenalkan, nama Tiang Putu Artama Yase, nomor induk mahasiswa 1912061063, jurusan Dharma Duta, Prodi Ilmu Komunikasi. Mohon izin Bapak dosen pengampu, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pemerintah menangani permasalahan COVID-19 yang melanda, bisa dikatakan melanda seluruh dunia, yang berupa penyakit pandemi. Dilihat dari segi etika filsafat komunikasi, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pemerintah dan ini Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, yang begitu sigap dalam bertugas menanggulangi COVID-19 dengan membentuk tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Begitu juga tim medis, para medis, penunjang medis, dan keperawatan yang sudah menjadi garda terdepan dalam pasien-pasien yang diindikasi terjangkit virus corona. Kita tahu bersama dunia saat ini telah diguncangkan oleh coronavirus COVID-19, yaitu virus atau penyakit yang menular dengan begitu cepat. Ada yang melakukan lockdown total wilayahnya, dan ada juga mengkarantina sebagian wilayahnya, dan cara-cara yang lain yang diupayakan pemerintah untuk melindungi rakyatnya agar terhindar dari serangan menular dengan cepat. 200 negara telah merasakan ganasnya serangan virus ini. Korbannya serangan virus ini dilaporkan setiap hari, dari hari ke hari terus bertambah. Semua negara melupakan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan karakter dan letak geografisnya. Surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01 Menteri Kesehatan /199/2020 tentang bagaimana komunikasi penanganan coronavirus ini. Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus ini, pemerintah mengeluarkan peraturan yang telah dikeluarkan. Ini tentu memerlukan kerja keras dan sinergi untuk mengawal penerapannya di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia memang tidak melakukan upaya dengan cara lockdown, namun melakukan upaya pemberlakuan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak fisik dengan orang lain ketika bertemu agar dapat menghindari penularan COVID-19. Penerapan pencegahan ini tentu berimbas pada model hubungan atau komunikasi antar masyarakat yang selama ini dibangun dan dikembangkan. Kehidupan masyarakat yang selama ini mengutamakan kebersamaan dalam hidup
dalam kurung bisa dikatakan sifat kolektif untuk sementara harus dihindari dulu dengan tujuan tiada lain yaitu mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sementara upacara-upacara yang ada di masyarakat seperti kematian, akad nikah, saling berjabat tangan, karena itu merupakan budaya kita, simbol keakraban kita dan sebagainya. Dalam dunia kerja misalnya kita harus pemerintah sudah memberlakukan WFH, yaitu work from home atau bekerja dari rumah. Semua kegiatan-kegiatan yang di masyarakat sudah diatur dalam bentuk protokoler yang ketat. Pembelajaran siswa misalnya siswanya diliburkan dan mahasiswa model daring, seminar, workshop, dan pelatihan. Akhirnya dari istilah kegiatan-kegiatan ini melahirkan istilah diam di rumah atau stay at home. Tetap tinggal di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, sembahyang dari rumah. Jika terpaksa keluar, wajib gunakan masker dan selalu menjaga jarak. Kehidupan model yang baru ini dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini harus mau tidak mau harus kita terapkan dan adaptasi dalam waktu yang singkat. Interaksi sosial misalnya dibangun dengan jarak fisik dengan menggunakan masker. Setiap masuk pintu jalan utama sebuah kampung misalnya harus disemprot disinfektan. Tentu kita merasa tidak nyaman, tidak dengan budaya hidup yang baru ini. Ada yang menolak dan ada yang sadar untuk menerimanya. Ada juga karena terpaksa, karena gaya hidup baru mau tidak mau harus diterapkan untuk mencegah, semata-mata untuk mencegah virus corona. Alih-alih menerima apa adanya dengan menjalankan protokoler kesehatan di tengah masyarakat, justru lahir rasa ketersinggungan publik, ada ketidaknyamanan sosial dengan jarak fisik dan menggunakan masker penutup mulut. Muncul kegaduhan sosial karena rasa kecurigaan pada lawan bicara, saling mencurigai istilahnya, karena virus ini kita tidak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Hal ini terjadi karena ada rasa curiga yang berlebihan kadang-kadang yang orang yang belum begitu paham tentang kesehatan pada orang yang menggunakan masker, dan sebaliknya rasa percaya diri yang tinggi bagi orang yang tidak patuh menggunakan masker. Komunikasi yang harmonis harus tetap dibangun di tengah adaptasi budaya pencegahan COVID-19 ini agar tetap tercipta kenyamanan dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi ketersinggungan publik dan melahirkan prasangka negatif antar sesama. Maka perlu dalam hal penanganan virus ini perlu panduan dalam penerapan sosial kita di masyarakat. Berikut ini ada beberapa hal panduan dalam menjalin komunikasi sosial agar tetap terciptanya keharmonisan komunikasi di tengah masyarakat pada saat COVID-19 ini atau pandemi 19 ini. Salah satu misalnya, berbicaralah kita secara empatis siapapun lawan bicara kita. Yang kedua, berbicaralah dengan jujur, tulus, dan terbuka. Berbicara seperlunya dengan yang efektif dan efisien di tengah pencegahan COVID-19 ini. Gunakan kata-kata
dan kalimat yang santun, sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Gunakan media sosial dengan baik dan benar. Bersikaplah ramah dengan lingkungan sekitar Anda. Selalu berpikir positif, berprasangka baik dalam komunikasi agar tidak terjadi ketersinggungan dalam berinteraksi di masyarakat. Bangun komunikasi dan hubungan harmonis di masyarakat sekitarmu. Tanamkan rasa simpati pada orang lain pada setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling Anda. Jangan membuat kepanikan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Sebarkan berita atau pesan yang baik, jangan menakut-nakuti masyarakat. Teliti dalam menerima berita atau pesan-pesan yang datang dari manapun. Cermati dan cerdas agar dapat menghindari berita-berita hoax yang kita belum tahu sumbernya. Jangan ikut-ikut menyebarkan berita hoax yang belum tahu kita sumbernya. Yang terakhir, selalu cuci tangan. Jaga pola hidup bersih, sehat. Om Santi, Santi, Santi Om.